Kenapa kita perlu bangun hubungan? Kebanyakan Tuhan kasih mujizat kepada saudara dan saya lewat orang lain. Siapa kepengen menerima mujizat? Setiap kita pasti punya kelumpuhan. Kita tidak bisa jalan sendiri. Pada dasarnya manusia tidak bisa berdiri sendiri. Buat saya itu sulit Bapak Ibu. Saudara perlu bangun hubungan karena Tuhan kasih berkat lewat manusia. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Selamat siang, apa kabar semuanya Bapak Ibu yang dikasih? Puji Tuhan, saya senang sekali melihat wajah dari teman-teman dari Jakarta. Wah, yang kebetulan di Surabaya dan belum pulang balik ke kampung halaman. Terima kasih, puji Tuhan, haleluya. Saudara, siang hari ini saya ingin membagikan satu kebenaran sederhana. Saya selalu suka yang sederhana, saudara, ya, supaya bisa dipraktekkan. Dan siang hari ini saya ingin berbagi tentang satu skill, satu kemampuan. Mentor saya selalu berkata begini, tidak peduli sehebat apapun kamu khotbah, kalau kamu tidak punya kemampuan ini semuanya percuma. Dia bilang begitu saudara. Tidak peduli sehebat apapun kamu berkhotbah di atas mimbar, seindah apapun kata-kata yang kamu tata, tapi kalau kamu tidak punya kemampuan ini, setelah turun dari mimbar, kamu percuma. Kemampuan apakah itu saudara? Yaitu yang dinamakan kemampuan untuk membangun hubungan. Saudara, kenapa saya berkata begini? Saya mau mengajak sebuah cerita, melihat sebuah cerita yang tidak asing buat kita. Yuk kita lihat di dalam Injil Markus pasal yang kedua. Injil Markus pasal yang kedua ayat 1, kita akan lihat saudara sampai dengan ayat yang ke-6. Injil Markus pasal 1, pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya percaya cerita ini sudah tidak asing buat kita semua. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Terus kemudian maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang yang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu, lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Sampai sekian dulu saudara. Saya percaya saudara sudah pernah bahkan mungkin sering mendengarkan khotbah diambil dari perikop ini. Dan kebanyakan kita membahas tentang 4 orang teman yang menggotong dia, berbicara tentang kesepakatan, berbicara tentang teamwork, berbicara tentang unity. Tapi siang hari ini saya mau mengajak kita membayangkan di pihak orang lumpuh. Di pihak orang lumpuh. Nah, saya mau mengajak bukan membayangkan 4 orangnya, saya mau mengajak membayangkan tentang orang lumpuh. Pernah lumpuh? Ada yang pernah. Puji Tuhan jangan sampai terjadi ya. Tetapi mungkin ada yang pernah ngalami lumpuh. Susah enggak kalau jadi orang lumpuh? Walaupun kita belum pengalaman dan enggak perlu sampai pengalaman ya untuk mengerti. Kalau kita jadi orang lumpuh, kita mau apa-apa terbatas, betul ya? Enggak bisa ngapa-ngapain, susah sekali, enggak bebas. Saudara percaya enggak bahwa mujizat terbesar bagi orang lumpuh ini, mujizat terbesar bagi orang lumpuh ini bukan kesembuhan. Kita selalu berpikir bahwa mujizat terbesar yang dialami oleh dia adalah kesembuhan. Kalau menurut saya enggak. Mujizat terbesar yang dialami oleh orang lumpuh ini bukan kesembuhan, tapi dia punya 4 teman. Setuju enggak? Dia nggak bisa ngalamin kesembuhan,
tanpa 4 teman. Benar nggak? Jadi menurut saya, dia ini hoki bukan karena sembuh. Dia ini hoki karena punya 4 teman yang luar biasa. Setuju Bapak Ibu? Saya mau Anda dan saya membayangkan, imajinasikan jadi orang lumpuh. Suatu hari Yesus datang, tersiar kabar. Tiba-tiba 4 orang ini, saya percaya yang punya inisiatif pasti 4 orang ini kan? Betul enggak? Saya cuma mikir gini loh, Bapak Ibu mungkin Anda enggak pernah lumpuh, tapi mungkin Anda pernah enggak punya pengalaman nuntun orang, ngelayanin atau ngeladenin orang lumpuh. Setengah mati kan? Cuman saya tuh heran berpikir begini, kenapa 4 orang ini mau? Kenapa 4 orang ini mau? Menurut saya, Alkitab tidak pernah menceritakan latar belakang orang lumpuh. Tapi menurut saya, kalau orang lumpuh ini judesnya minta ampun. Kalau orang lumpuh ini jahat, saya yakin 4 temannya semua minggat. Betul? Yesus datang, ya mereka kan cari mujizat buat diri sendiri. Tapi kenapa ketika Yesus datang, 4 orang ini peduli sekali untuk mikirin orang lumpuh. Saya yakin ada sesuatu yang sudah dibangun oleh orang lumpuh ini dengan 4 temannya. Sehingga membuat ketika sesuatu terjadi, mereka berempat sepakat untuk tolong dia. Inilah yang saya katakan, ada sebuah hubungan yang berhasil dibangun oleh orang lumpuh dengan 4 orang temannya. Anda bayangkan 4 orang lumpuh itu susah, sungkan loh ngerepotin orang terus. Tetapi inisiatif untuk membawa dia ke Yesus bukan datang dari mulut orang lumpuh. Tapi inisiatif ini datang dari 4 temannya. Saya membayangkan gini, Bapak Ibu bayangin ya. Katakan Yesus waktu itu ada di sebuah rumah, kemudian 4 orang ini dengar Yesus datang. Mereka tahu bahwa Yesus bawa mujizat. Mereka tahu bahwa Yesus berkuasa. Mungkin di antara 4 orang ini diskusi. Saya kasihlah nama orang lumpuhnya nih, siapa ya? Oh Sam aja deh, Sam. Dia kalau tak jadiin contoh tidak akan tersinggung lah. Bukan berarti Sam yang lumpuh, tidak. Katakan Sam lah. 4 orang ini kemudian diskusi. Mereka bilang begini, Yesus datang loh. Kasihan si Sam. Yuk kita tolong dia. Yang lain nanya, gimana caranya? Masa kita berempat yang gendong? Udah kita ambil tilam aja, kita gotong. Kayak ambulan gitu loh. Kita bawa dia. Lalu bawalah. Dia datang kepada si Sam. Sam, Yesus datang Sam. Ayo Sam, ini kesempatan kamu bisa sembuh. Ayo Sam, semangat Sam. Gimana aku ke sana? Udah, lu gak usah mikir banyak, kita yang gotong kamu. Wah, digotong lah. Ternyata di luar planning, sampai di depan rumah mereka melihat antrian yang sangat panjang. Lalu mereka diskusi, gimana dong? Gak ada jalan nih, pintu masuk semua ke blok. Kita gimana nih bawa saya masuk? Terus satunya mungkin punya ide, usul. Apa usulmu? Gimana kalau kita ambil corong lalu teriak? Tuhan Yesus, ini ada Sam yang lumpuh, lebih urgent nih daripada yang lain, tolong. Wah kayaknya gak mungkin kedengaran, ini ribuan orang, suaramu gak akan kedengaran. Semua juga pada teriak. Yang lain memberikan usul, tiba-tiba ada 1 orang memberikan usul cukup gila. Gini aja, teriak gak bisa, pakai corong juga gak bisa, mendesak juga gak bisa. Kita bisa mendesak, gimana bawa Samnya? 1 orang ini muncul dan bilang begini, gimana, gue punya ide nih. Gimana kalau kita naik atap, kita jebol. Saudara saya enggak tahu ya, pada zaman itu kalau atap itu setahu saya, itu dari beton Bapak Ibu. Saya cuman bayangkan dijebol ya. Itu kalau Anda di Australia, berani naik ke atapnya orang, terus jebol, Anda bisa disu di pengadilan. Anda bisa dituntut. Anda harus ganti kerugian. Lalu temannya bilang gini, gila lu, masa kita naik atap jebol atapnya orang, nanti kita bisa dituntut. Gimana lagi, kasihan Sam. Ini kesempatan, belum tentu datang lagi. Kapan lagi Yesus pas ada di sini?
Nggak ada cara lain, udah kita nekat aja. Kita naik ke atap. Lalu mereka naik ke atap. Saya enggak bisa membayangkan bagaimana mereka pakai tali. Yang satu mungkin naik duluan, lalu yang kedua, saya enggak tahu gimana memiringkan tilamnya. Saya tuh berusaha membayangkan gimana ya mereka teknik fisikanya ya. Memiringkan tilamnya, lalu sampai ke atas. Di atas masih ada pekerjaan lagi. Mereka mungkin pakai bor, atau mungkin pakai batu. Mereka pukul-pukul. Yesus lagi sibuk di dalam mengajar, saudara. Bayangkan, lagi sibuk di dalam mengajar, terdengar bunyi suara dok, 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 dok. Ini siapa sih? Dok, dok, dok. Mungkin ada orang yang berteriak, ada satpamnya nih. Hei, gak aturan, kamu sini turun. Ngapain dok, dok? Ayo cepetan, cepetan. Kekuatan gigi 5, biar cepet jebolnya. Mungkin mereka begitu. Saudara, mereka mengambil resiko seperti itu. Akhirnya tiba-tiba jebol. Berarti jebol kan ada bongkahan batu yang jatuh. Nah bayangkan, Yesus pas lagi ngomong, lagi ngajar nih. Akulah roti hidup, plok. Bongkahan batu tiba-tiba, plok gitu kan. Terus kemudian bolong, tahu wajah siapa yang nongol? Salah satu orang yang usul ini wajahnya nongol, lalu dia begini. Lalu dia bilang, Yesus, halo. Saudara, saya tidak bisa membayangkan situasi pada waktu itu. Dan mungkin Yesus bertanya begini, kalian mau apa? Yesus, tolong, penting, tunggu. Mereka mulai sibuk menurunkan lagi tilam. Dan tilam itu sampai di depan Yesus. Yesus bilang begini, imanmu menyelamatkan engkau. Bukan imannya orang lumpuh. Iman dari 4 orang teman. Yang saya mau katakan begini, mujizat yang dialami orang lumpuh ini adalah karena dia punya teman-teman yang baik. Teman-teman yang luar biasa. Bayangkan sejak hari itu nasibnya berubah. Nasibnya berubah. Tiba-tiba dia bisa lari-lari, lompat-lompat, langsung pergi ngopi sama teman-temannya. Langsung pergi celebrate, party, syukuran. Terima kasih ya, terima kasih. Wah, Sam kita udah jalan, Sam kita udah lari-lari. Mulai hari itu mereka sering pergi bareng-bareng. Bayangkan, happy banget nasibnya dirubah hari itu karena mereka. Saudara, Anda lihat, kenapa kita perlu bangun hubungan? Anda dengar baik-baik. Saya adalah tipe orang yang dulu minder. Teman-teman SMP saya ketika ketemu saya dan tahu saya jadi pendeta, mereka tidak percaya. Mereka melongo, mereka yang tahu saya di SMP, mereka tahu betul siapa saya. Saya di SMP dikenal sebagai patung lilin. Anda pernah tahu patung lilin wax? Anda pernah datang ke tempat-tempat di mana ada patung lilin bintang-bintang film? Persis kan? Tapi patung. Nah, saya kayak gitu. Kenapa disebut patung lilin? Karena saya putih. Saya dulu jauh lebih putih dari ini, tidak pernah keluar kena matahari. Putih. Sudah putih, diem. Tidak pernah ngomong. Makanya dijuluki patung lilin. Dan ketika teman-teman SMP saya tahu saya jadi hamba Tuhan, mereka nggak percaya. Nah, Anda bayangkan. Anda kan lihat kenapa kita tuh perlu membangun hubungan. Ketika mentor saya ngajarin kamu perlu membangun hubungan. Buat saya tuh sulit Bapak Ibu. Karena apa? Saya tuh enggak biasa ngobrol sama orang dengan gampang. Saya selalu lihat orang itu sepatunya. Kalau ngomong sama orang lihat sepatu. Bukan karena saya punya mimpi tukang sepatu. Atau buka toko sepatu atau bukan menginginkan sepatunya. Karena saya malu untuk menatap dia. Saya mindernya luar biasa. Mami saya sejak saya bertumbuh sampai saya dewasa tidak pernah memuji saya cantik sedikit pun. Makanya orang tua pujilah anak. Karena itu sangat diperlukan mereka. Saya tidak pernah dipuji. Sejak dari lahir ceprot kata-kata yang keluar. Kok buru tahu? Karena selalu diceritakan sama mami saya. Ketika lahir ceprot, mami saya langsung bilang, anak siapa kok jelek banget.
Anda bayangkan bayi saya nggak lucu sama sekali. Kepala saya besar, badan saya kurus, persis pentul korek. Kayak orang hidrosefalus. Kepala besar, saya lihat baby saya kepala besar loh Bapak Ibu. Saya sampai bilang, amazing kepala saya besar. Makanya pinter. Karena tempat otaknya besar, otaknya juga gede. Sejak dari kecil sampai bertumbuh udah pernah kata-kata pujian. Buat saya ide membangun hubungan itu sulit. Buat saya untuk ngobrol sama orang itu, jangankan yang enggak sama umurnya, sama umur aja malunya minta ampun. Saya sangat introvert. Dan ketika saya mengerti ini, kenapa kita perlu bangun hubungan? Nah, Anda dengar baik-baik. Setiap kita pasti punya kelumpuan. Saya ulangin. Setiap kita pasti punya cacat. Kalau bahasa sederhana saya gini, setiap orang pasti ada antiknya. Saudara pernah ketemu orang antik? Kenapa Anda bilang dia antik? Sifatnya Bu, ampun-ampun antik. Saudara sadar enggak bahwa kita juga punya antik? Ada sebuah buku, saya pernah lihat buku ini, covernya putih. Judulnya gini bahasa Inggris. People look normal. Orang kelihatan normal. Until you get to know them. Tahu artinya? Orang itu kelihatan normal. Sampai saudara deket lebih lagi sama dia baru kelihatan abnormalnya. Nggak usah jauh-jauh. Yang sudah menikah saya tanya. Mau pacaran 6 tahun, mau pacaran 7 tahun, waktu married tetap kaget enggak? Ngangguk-ngangguk. Waktu married kaget enggak? Kaget. Saya pacaran sama suami saya 4 tahun. Married kaget. Selama 4 tahun dia selalu sering menghujani saya dengan puisi cinta. Itu salah satu contoh yang bikin saya kaget. Tiba-tiba pagi-pagi di telepon dia bilang, waktu aku bangun, aku tuh ngeliat keluar, aku lihat pohon, aku tuh teringat kamu tuh seperti embun di pagi hari yang menyegarkan. Suami saya. 4 tahun. Makanya banyak cewek itu naksir dia sampai termehek-mehek. Karena dia itu manis, so sweet. Bapak Ibu kalau mau tahu nih ya, pas kita pacaran tuh, kita belum mau deklarasi ke orang-orang. Makan rame-rame. Duduk di meja makan. Dia duduk di seberang sana, saya di ujung sini. Dia tiba-tiba bisa bikin sinyal. Sinyalnya apa? Lihat nih. Anda tahu artinya? I love you. Kadang-kadang dia enggak gini, tapi pakai sendok sama garpu. Manis kan? Manis. Setelah menikah, enggak butuh 1 tahun. Waktu menikah dia bikin surat, masih saya simpan sampai hari ini. Saya juga punya surat, masih saya simpan. Anak saya baca, langsung gini, yeah. Anak saya keri-keri gitu, gimana geli gitu ya kan. Nggak usah sampai 1 tahun. Bapak Ibu orang bilang honeymoon 5 tahun. Masa-masa madunya 5 tahun. Enggak sampai setahun. Tidak ada lagi puisi. Tidak ada lagi kata-kata I love you. Jangankan bunga, sampai hari ini suami saya enggak pernah kasih bunga. Saya bilang, kenapa kamu enggak pernah kasih bunga? Gak penting itu non. Kamu lihat itu ada orang yang tiap minggu kasih bunga akhirnya nyeleweng. Kan mending saya gak pernah kasih bunga tapi tetap setia. Nah jawabannya gitu pinter sekali. Gak pernah kasih bunga. Kalau jalan ke mall, ke PTC, dulu selalu digandeng. Kayak takut hilang. Sekarang enggak. Dia jalan di depan karena lebih cepat.
Saya di belakang bawa kantongan. Anda bisa bayangkan kayak Bu Rene. Kayak pembantunya saya jalan. Cuman saya ini orangnya terus terang sama dia. Kok kenapa kamu enggak pernah rangkul? Enggak pernah jalan itu rangkul gitu loh. Gandeng kan kelihatan so sweet. Enggak kayak dulu. Jawabannya simple. Dulu bulan promo non. Sekarang promonya sudah habis. Kalau bulan promosi tuh gitu. Makanya pacaran-pacaran tuh bulan promosi semua. Bulan promosi Anda tidak berani kentut di depannya. Anda tidak berani macam-macam gosok giginya 10 kali sebelum apel. Kenapa? Karena Anda bulan promosi. Coba setelah promosinya lewat, kentutnya berkali-kali. Ya toh, bau mulut mau kayak apa ndak peduli. Dalam hati, lu sudah gua ambil, lu mau apa? Enggak pernah saudara. Itulah setiap orang punya kelumpuhan, punya cacat. Di mana saudara dan saya butuh orang lain. Kita tidak bisa jalan sendiri. Setuju Bapak Ibu? Setiap kita butuh pertolongan orang lain. Yesus sendiri 100% Tuhan. Tapi dia juga 100% manusia. Ingatkah Anda ketika dia dalam prosesi bawa kayu salib? Dia dibantu. Ketika ada seseorang membantu karena Yesus terjatuh berkali-kali. Yesus dibantu pikul salib. Saudara, kadang-kadang butuh kerendahan hati untuk mau dibantu. Kita jangan sombong, kita butuh bantuan orang lain. Amin saudara. Di dalam kitab Kejadian, coba kita buka sebentar. Kejadian pasal 2 ayat 18. Firman Tuhan bilang begini, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara, ini bukan cuma bicara tentang suami istri. Pada dasarnya manusia tidak bisa berdiri sendiri. Saudara dan saya punya satu cacat, bahkan lebih dari satu kelemahan di mana saudara dan saya butuh orang lain. Saya punya sifat sanguin. Seringkali saya bilang orang sanguin itu sering ceroboh. Suami saya punya sifat melankolis yang sangat jeli, yang sangat teliti. Anda bayangkan kalau saya tidak punya suami yang teliti, dua-dua sama ceroboh, hancur Bapak Ibu. Dua-dua sama ceroboh. Anda bayangkan bikin sebuah acara, saya bilang sikat. Suami saya ngomong, kamu ada enggak budgetnya? Enggak ada. Terus gimana? Dengan iman. Bayangkan kalau saya dan suami semuanya sikat. Beli rumah sikat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ternyata nggak bisa bayar. Bahaya. Kita semua butuh orang lain. Karena itu saudara harus bangun hubungan sama orang lain. Karena kita tidak bisa jalan sendiri. Apapun. Kedua, nah ini dengar yang penting nih, penting. Perhatikan Bapak Ibu. Siapa mau diberkati? Angkat tangan. Siapa kepengen menerima mujizat? Saya kasih kabar baik. Kebanyakan Tuhan kasih mujizat kepada saudara dan saya lewat orang lain. Setuju gak? Kebanyakan Tuhan kasih mujizat buat kita lewat orang lain, gak langsung jatuh dari langit. Gak percaya? Coba saudara berdoa gini, Tuhan aku butuh duit nih buat bayar listrik. Siapa yang pernah ngalamin tiba-tiba langit terbuka langsung Anda kelotak kejatuhan mas batangan? Enggak kan? Pertolongannya bentuk apa? Tiba-tiba ada orang ketok pintu rumah saudara lalu dia berkata, aku kok tergerak ya kepengen kasih ini buat kamu, saudara lagi butuh. Benar gak? Saudara perlu beras di rumah habis. Saya mau tanya siapa yang pernah hujan beras di rumahnya? Atau hujan gandum di rumahnya atau hujan roti. Cuman kejadian di Alkitab perjanjian lama mana turun dari surga. Tapi kalau Anda lihat di perjanjian baru semua lewat tangan manusia. Kebanyakan lewat tangan manusia. Dan saudara kalau lewat tangan manusia berarti saudara perlu membangun hubungan sama manusia.
Kalau lewat tangan keledai, saudara perlu bangun hubungan sama keledai. Karena lewat tangan manusia, saudara harus bangun hubungan sama manusia. Kalau saudara musuhi semua orang, kalau orang lumpuh ini memusuhi semua orang, dia begitu menjengkelkan, judes, jahat, dia tidak punya teman, Yesus lewat gak ada yang peduli. Saudara perlu bangun hubungan karena Tuhan kasih berkat lewat manusia. Saya mau cerita sebuah cerita lama. Sampai hari ini saya melihat Tuhan tidak pernah membiarkan kami kelaparan. Sampai hari ini Tuhan tidak pernah membiarkan kami terlantar. Dan tidak pernah membiarkan kami sampai meminta-minta. Dan saya kasih tahu buat saudara, Tuhan pakai orang bukan robot. Tuhan pakai orang untuk kirim berkat. Dan selama pengalaman sekian puluh tahun mengiring Tuhan, seringkali berkat itu datang dari orang-orang yang tidak terduga. Yang sudah diduga malah tidak datang-datang. Ada orang bilang begini, Bu Ruth doakan saya. Kalau tanah saya laku, saya tidak akan lupa sama Bu Ruth. Pret. Saya sudah capek dengan janji-janji begini. Doakan saya Bu, saya janji tidak akan lupa Bu Ruth. Nanti kalau saya berhasil saya akan kasih Bu Ruth berkat. Saya akan kasih Bu Ruth 10%. Kalau jadi agent properti ya. Agent properti 2%. 10%. Ada satu keluarga datang ke rumah. Susah. Kami berdoa, bimbing, ngonselingin berjam-jam. Pemulihan suami istri dan orang tua dan anak. Tidak sampai 6 bulan Tuhan pulihkan keadaannya, tiba-tiba jadi kaya. 6 bulan. Dapat kerjaan yang enak banget. Lupa? Enggak lupa. Dia ke rumah. Bawa buah pisang, jeruk di keranjang kecil. Kayak nyambangi orang sakit. Enggak lupa. Terus dia bawa apa? Dia bawa 2 mobil isinya dulur-dulur saudara-saudaranya. Lalu tiba-tiba sekonyong-konyong rumah dipenuhi orang. 15 orang masuk ke dalam rumah. Bu Ruth terima kasih, Bu Ruth sudah melayani keluarga kami sampai kami dipulihkan. Nah ini keluarga saya semua juga susah Bu, tolong seperti ibu sudah melayani saya tolong layanin mereka. Biayanya jeruk, pisang, nggak bisa, jangan berharap sama orang. Saya pengalaman dari selama mengiring Tuhan, berkat datang dari tempat yang tidak terduga. Blessing seringkali datang in disguise katanya. Saudara, saya pernah cerita salah satu orang yang bikin berkat luar biasa yang menjadi pengaruh juga adalah bekas murid. Karena saya dulu backgroundnya guru. Saya guru di sebuah sekolah swasta di Surabaya, di daerah Manyar. Saya guru koordinator bahasa Inggris. Ada satu murid saya yang begitu nakal. Saking nakalnya, semua orang tua sampai demo minta supaya dia dikeluarkan. Kalau dia tidak dikeluarkan, mereka akan keluarkan anaknya. Akhirnya pihak sekolah kasihan, tidak mau keluarkan anak ini, tapi juga nggak mau murid yang lain keluar. Untuk pertama kali saya baru tahu ada sebuah sekolah yang membuat kelas khusus. Jadi kalau ada kelas 1A, B, C sampai D, dia dibikinkan 1E. Isinya dia seorang. Yang lain 25, 24, 30, dia 1. Nomor induknya 1. Cuman 1 dan satu-satunya. Gimana enggak? Sebetulnya nakalnya, menurut saya nakalnya ya nakal remaja sih ya. Saya lagi ngajar bahasa Inggris. Dia selalu nyeletuk yang bikin heboh sehingga semua tuh enggak belajar. Gara-gara dia. Saya bilang satu kali kita belajar tentang terminologi, istilah kata-kata dari dunia fashion. Saya bilang, ayo kosakata vocabulary about clothes yang kalian tahu. Pertama genah saudara, murid menjawab, dress, shirt. Tiba-tiba anak ini nyeletuk, sempak. Sempak mem.
Wah, sak kelas, wong saudara aja ketawa. Sak kelas langsung, wah, swempak, rame. Langsung yang lain nyaut, BH. Mulai CD. Sing lain, panty liner. Terus mulai muncul softtek. Lah Anda bayangkan ini pelajaran gak karu-karuan semua jadi rusak. Saya marah, saya emosi, saya gebrak meja. Diam, quiet, brak. Emosi. Kurang ajar nih ngelawan semua. Bukannya diem. Ini anak bilang, Miss jangan marah nanti cepet tua. Tuh loh mulai kelihatan tuh kerut-kerutnya. Kurang ajar banget ini anak. Saya sampai saking emosinya sampai kurang ajar ini. Gue harus apa ini? Mau tampar gak boleh nanti gue yang kena tuntut. Akhirnya saya panas, saya keluar. Terus ini anak bilang, loh Miss keluar. Miss jangan ngambek Miss. Miss jangan ngambek, ayo balik Miss. Masuk Miss. Gak kurang ajar tempat tuh. Saya langsung mikir gini, anak ini tak apakan ya enaknya. Pikiran saya mikir, Tuhan tiba-tiba berbicara. Tuhan bilang begini, kamu tahu ndak ada anak nakal? Saya kaget. Hah? Ada itu nakal. Tuhan jawab gini, nggak ada anak nakal, yang ada orang tua nakal. Hah? Maksudnya gimana? Anak nakal karena meresponi orang tua. Anak itu diciptakan sebagai objek yang meresponi. Mereka datang dengan sense meresponi orang tua. Tuhan bilang, kenapa dia seperti itu? Karena orang tua. Mulai muncul rasa belas kasihan. Akhirnya emosi saya reda. Setelah selesai, saya masuk. Si anak ini lagi godai lagi. Sudah enggak ngambek Miss? Saya jawab, enggak. Ayo kita lanjutkan. Oke, apa lagi? Selain softtek, saya bilang gitu. Ayo, keluarkan semua. Mereka keluarkan merek-merek pembalut. Oke, that's good. Go on, good. More. Saya benar-benar seperti itu Bapak Ibu. Ini guru edan saudara. Setelah selesai kelas, saya datang ini anak. Kita makan ya di kantin ya. Saya, iya kamu. Dia bingung. Dia pikir saya mau dihajar kali di kantin. Ayo makan bareng. Saya ajak makan Bapak Ibu. Waktu ngajak makan, ngobrol, kamu tinggal di mana? Kamu suka apa? Hobimu apa? Ngobrol kayak temen. Akhirnya dari ngobrol itu tercetuslah ide, nonton yuk. Nanti Sabtu kita nonton yuk. Sama siapa Miss? Ya kamu sama Miss lah, kalau teman-teman mau ikut ya ayo. Nonton. Saudara, sejak hari itu saya sama murid saya sering nonton. Murid yang ngomong swempak ini. Saya panggil, swempak. Ayo nonton. Gak butuh lama. Cuman 1 bulan. Hubungan terbangun. Suatu hari saya mengajar. Ketika saya mengajar, murid-murid rame. Lalu si swempak berkata begini. Dia bilang begini, diam, Miss lagi bicara, quiet. Dengarkan Miss. Waduh. Jadi bodyguard. Yang tadi bilang swempak sudah enggak berani. Kalau dia enggak ngerti dia diem aja saudara. Kami tidak pernah tahu bahwa hubungan kami berkembang dari guru murid menjadi teman. Walaupun beda usia. Setelah itu saya menikah, saya punya anak, kami mulai terpisah. Beberapa tahun kemudian, persis ketika saya lagi bergumul untuk beli rumah yang saya tempatin sekarang di Citraland. Saudara, waktu beli rumah itu Tuhan bilang beli rumah ini. Tuhan aku gak punya duit. Rumah itu harganya 500 juta pada tahun itu. Saudara, uang 10% pun gak punya duit. Terus kemudian Tuhan bilang transaksi. Kapan Tuhan tanggalnya? Transaksi bulan ini. Saya ambil tanggal paling akhir karena gak ada duit. Saudara, persis hampir mendekati deadline untuk transaksi. Mimpi apa tiba-tiba si swempak telepon saya. Saya sudah kehilangan kontak lama sama si swempak, dia tiba-tiba telepon. Dia bilang gini, Miss ini kemana aku cari
cari nggak ketemu. Loh, kamu sekarang di mana? Kamu sekolah di mana? Aku nggak sekolah, Miss, males. Dalam hati, dari dulu sudah kelihatan bibitnya. Lah terus kamu nggak sekolah ngapain? Aku kerja, Miss. Kerja apa? Kamu bisa kerja? Bisa. Dia ceritakan kerjaannya. Dan aku berhasil, Miss. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Miss, aku boleh minta nomor rekening enggak? Buat apa? Aku mau kasih berkat. Aku tuh merasa berterima kasih karena dulu Miss yang paling menerima aku. Yang lain enggak ada yang nerima. Guru semua nolak aku. Teman-teman enggak ada yang mau aku. Cuman Miss seorang yang mau terima aku. Miss, aku merasa berhutang. Aku pengen kasih berkat. Enggak usah Nyo. Ayolah Miss. Wah, pokoknya sampai ngotot. Akhirnya saya kasih nomor rekening. Saya enggak berharap. Pekerjaan apa yang dikerjakan oleh Swempak yang saya harapkan? Kalaupun dia mau kasih, berapa yang mau dikasih sama Swempak? Mau dari dulu sudah terlihat nggak pinter. Dari dulu sudah lihat kurang smart. Terus dia bilang pekerjaannya berhasil. Kan menurut dia. Belum tentu menurut kita kan. Ya menurut dia berhasil, standarnya Swempak kok, ya kan? Setelah dikasih nomor rekening, dia telepon, Miss, saya sudah transfer. Oh ya, makasih ya Nyo. Cek ya Miss, oke. Telepon lagi, Miss sudah cek? Belum sempat. Telepon lagi, Miss sudah cek? Dua hari ini ngasih piro sih kok suruh ngecek terus. Kenapa saya enggak cek? Jujur Bapak Ibu. Anda tahu alasannya? Halah, paling Swempak kasih berapa. Jadi gak perlu dicek lah sampai susah-susah ngecek. Tapi berhubung dia tanya terus sehari 3 kali. Miss sudah dicek, Miss sudah dicek. Akhirnya saya cek. Pada waktu saya cek, kaget. Ternyata berkat yang dia kirim itu membayarkan uang pajak, uang DP tertutup. Dari Swempak. Bapak Ibu, Anda punya Swempak-Swempak di dalam kehidupan Anda? Jangan buang. Bangun hubungan. You will never know. Hari ini dia Swempak. Suatu hari Tuhan pakai dia jadi berkat. Anda harus bangun hubungan. Jangan pernah buang. Amin. Karena Tuhan kasih berkat seringkali lewat manusia dan lewat orang yang paling tidak diduga. Amin. Yang terakhir, yang saya mau bagikan. Kok cepat terakhir Bu? Tapi terakhir ini ada 1A sampai Z Bapak Ibu. Yang terakhir saudara. Pada waktu di Australia ada sebuah survei yang menunjukkan kekristenan di Australia dalam kurun waktu tidak sampai 10 tahun turun 30%. Dari 60% lebih menjadi 30% lebih. Jawabannya sederhana, kenapa? Karena orang gak mau ke gereja. Kenapa? Kecewa. Kecewa sama siapa? Orang. Kecewa sama sesama. Kecewa sama orang Kristen. Dan akhirnya kecewa sama Tuhan. Saya mau ingatkan. Alkitab menuliskan di dalam kitab 1 Korintus. Yuk kita baca. 1 Korintus, kita lihat 1 Korintus 10. Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kenapa Tuhan melarang kita menjauh dari komunitas? Sekalipun komunitas itu menjengkelkan. Karena seperti saya bilang, kita semua punya kelumpuhan yang butuh dibantu orang lain.
Dan yang kedua, Tuhan sering memberkati lewat orang lain. Dan seringkali orang yang dipilih Tuhan untuk dipakai, orang yang tidak pernah kita sangka. Kayak Sempak tadi. Itu sebabnya saya mau ngakhiri dengan poin ini. Tidak ada dari kita yang tidak pernah kecewa sama gereja, kalau mau jujur. Boleh saya tanya jujur, siapa yang pernah kecewa sama gereja? Oh tidak ada ya, oh luar biasa. Jemaat GCATP ini kudus sekali loh. Gak pernah sakit hati. Siapa yang pernah kecewa sama orang Kristen? Yang jujur cuma tidak sampai 10. Saya pernah kecewa sama gereja. Saya pernah kecewa sama orang Kristen. Saya pernah kecewa sama gembala. Siapa yang pernah kecewa sama gembala? Gak berani angkat tangan. Takut Pak Sam. Kita semua pernah kecewa sama tubuh Kristus. Pasti. Kenapa saya bilang? Karena tubuh Kristus anak Tuhan juga manusia, ada antiknya. Ingat, setiap orang tuh punya antik. Amin. Pasti. Sekudus-kudusnya, seberkarisma-karismanya tetap punya antik kok. Kemarin ada sebuah cerita, saya dengar bahwa ada seorang hamba Tuhan cerita, dia melihat hamba Tuhan ini ngetop, terkenal, diurapi di mimbar, detik turun langsung pergi sama pelacur. Loh, setiap orang ada antiknya, ada lumpuhnya, ada cacatnya. Tapi itu bukan berarti alasan kita langsung menjauh dan menghindari komunitas. Kita menjauh dari ibadah. Kenapa? Sekali lagi saya bilang Tuhan akan tetap pakai memberkati kalian dan saya melalui manusia. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa menghindar kecewa. Tapi yang bisa kita lakukan adalah meresponi dengan benar. Saudara, saya mau tanya. Kalau kita pernah ke salon, saya kemarin ke salon. Pokoknya sebelum khotbah ke salon dulu. Pernah ke salon? Siapa yang pernah ngalamin ke salon terus salah potong? Tanya, ada enggak? Saya pernah. Dan salah potongnya dampak sampai sekarang loh. Rambut saya yang sini tuh naik terus loh Bapak Ibu. Jadi saya kadang-kadang itu nidurkan setengah mati loh. Ini enggak tahu, ini salah potong dari saya waktu SMP loh. Salah potongnya terjadi sampai sekarang, ini enggak tahu kenapa enggak bertumbuh-tumbuh yang sini nih. Selalu dari dulu segini aja. Pernah salah potong? Saya mau tanya, kalau kita salah potong, apakah saudara akan berkata begini, mulai hari ini aku tidak akan ke salon selama-lamanya. Aku tidak akan potong rambut selama-lamanya. Anda akan jadi Samson. Enggak kan? Kalau kita salah ke salon, lalu kemudian salonnya salah potong rambut, apa yang harus saudara dan saya lakukan? Ke salon yang lain lah. Betul enggak? Nah kebanyakan orang Kristen salah. Karena ketemu anak Tuhan, kecewa, langsung mulai hari ini gak gereja-gerejaan. Loh ya saya bilang begini loh. Kalau kamu ke gereja ketemu anak Tuhan yang kayak salon yang salah potong. Ya udah cari salon yang lain. Kan begitu. Masa itu kita harus menghancurkan ibadah kita dengan Tuhan? Responi dengan benar. Kitab Roma menuliskan begini, sedapat-dapatnya kalau itu bergantung daripadamu, berdamailah dengan semua orang. Respon dan keputusan saudara dan saya yang menentukan. Saya pernah dikecewakan enggak? Pernah. Saya pernah dimanfaatkan enggak? Pernah. Saya pernah dimanipulasi sama hamba Tuhan enggak? Pernah. Tapi saya mau katakan, ya udah, anggap aja salah potong ya. Betul? Ya cari aja salon lain. Kita punya banyak teman, bergaul dengan teman yang lain. Mother Teresa berkata begini, some people come as a blessing, but some people come as a lesson. Jadikan ke salon yang salah
sebagai sebuah pembelajaran. Tapi jangan jadikan itu sebagai jalan terakhir. Kenapa? Karena Tuhan seringkali menyalurkan berkat melalui orang lain. Bangun hubungan. Saya berdoa siang hari ini, GSJS, ada banyak orang Kristen baik di Australia, saya tanya di Amerika, bahkan di Indonesia juga. Mereka meninggalkan Tuhan karena kecewa dengan orang Kristen. Saya cuman bilang, yang ngecewakan satu orang, tapi Tuhan tetap bisa pakai yang lain. Bahkan model kayak swempak pun masih bisa dipakai Tuhan untuk memberkati. Saudara, kalau Anda punya swempak-swempak dalam hidup Anda, gini loh, kalau masih bisa, kalau masih bisa dibangun hubungan dengan si swempak, bangunlah hubungan. Tapi kalau mau udah mentok, jangan kecewa meninggalkan Tuhan. Bangun hubungan yang lain lagi. Bangun hubungan yang baru lagi. Saya percaya tidak semua orang Kristen resek kok. Betul? Tidak semua resek, selalu ada orang-orang yang luar biasa. Selalu ada orang-orang yang baik, yang hatinya tulus dan murni. Siapa mau diberkati? Siapa punya swempak? Maksudnya bukan celana dalam, maksud saya ilustrasi, siapa yang punya orang-orang yang menyakitkan dalam hidupmu? Saudara, jangan buru-buru dibuang. Kalau masih bisa bangun hubungan, bangun hubungan. Tapi kalaupun sudah mentok, jangan itu menjadikan engkau kecewa. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung daripadamu, berdamailah dengan semua orang. Firman Tuhan dalam kitab Kejadian mengingatkan kita tidak akan bisa berjuang sendiri. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh orang lain. Amin saudara. Apalagi pada waktu di Australia saudara. Semua serba mahal. Saya merasakan awal-awal ketika di Australia kami tidak punya teman. Dan ketika kami mulai membangun pertemanan, ketika kami mulai membangun teman, saya merasakan banget kalau tidak ada mereka, saya bisa akan semakin kewalahan. Saudara, kita butuh teman-teman, kita butuh orang lain. Saya berdoa hari ini, siapapun di antara saudara, kalau Anda punya orang-orang yang menyakitkan, ingat baik-baik bahwa seringkali berkat terbaik datang dari tempat yang tidak terduga. Tidak terduga. Jadi saudara, percayalah satu hal, Tuhan bisa pakai orang-orang untuk memberkati kita. Dan kita tidak bisa jalan sendiri. Amin. Saya mau akhiri dengan sebuah cerita singkat aja. 2 minggu lalu sebelum saya datang ke sini, di Perth kedatangan seorang hamba Tuhan. Masih muda, umurnya sekitar 35 tahun. Tatonya sini full. Sampai sini full tato. Ganteng orangnya, kayak model Korea. Tapi waktu lihat tatonya keren mah. Umur 12 tahun dia bunuh orang. Dia gabung geng, dia bunuh orang. Dia ada di penjara sampai umur 25 tahun. Dia kecewa sama papa dan mama. Orang tuanya suka pukul dia. Bagaimana cerita dia bertobat, saya terharu ketika mendengar kesaksiannya. Dia ketemu seorang pendeta dari Korea. Dia bilang begini, kalau kamu mau pulih, kamu datang ke papa kamu, minta maaf dan ampuni papa kamu. Dia bilang, saya enggak salah kok. Kenapa saya harus minta maaf? Jawaban pendeta Korea ini menarik sekali. Dia bilang begini, di mana-mana yang namanya perang, pasti karena dua pihak ini merasa benar. Betul enggak?
kalau dua pihak ini merasa salah, enggak mungkin perang. Enggak ada ceritanya orang yang pergi berperang terus dia bilang begini, aku yang salah, aku yang salah. Lalu yang satunya bilang, enggak kamu enggak salah, aku yang salah. Lalu perang, enggak mungkin. Perang terjadi karena dua-dua merasa benar. Dan dia bilang, kamu merasa benar, papa kamu juga merasa benar loh. Makanya terjadi perang. Tapi dia bilang begini, tapi kamu perhatikan kapan negara itu mulai damai. Ketika salah satu mulai surrender, mengalah. Betul? Dan dia bilang begini, for the sake of peace, untuk supaya terjadi kedamaian, ngalahlah. Kalau kamu terus benar, papamu benar, perang itu tidak akan selesai. Tapi demi dapatkan kedamaian, ngalahlah. Dia datang ke papanya, dia bilang gini, papa, saya minta maaf karena saya telah menjadi anak yang tidak seperti yang papa harapkan. Saya salah karena saya sudah menjadi anak yang tidak diharapkan. Di luar dugaan, papanya nangis. Kamu tidak salah nak, papa yang salah. Papa telah gagal menjadi papa yang baik buat kamu. Mereka berpelukan, seluruh keluarga dipulihkan. Mantan king. Saudara, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung dari saudara, berdamailah. Engkau akan melihat blessing mulai mengalir. Amin. Ingat Bapak Ibu, Tuhan memberkati saudara lewat orang lain. Jadi bangunlah hubungan sebaik-baiknya. Bangun hubungan sebaik-baiknya. Suami, istri. Mungkin Anda tidak salah. Suami juga merasa tidak salah. Masing-masing merasa tidak salah. Terjadi perang. Tapi belajarlah demi keadaan damai. Ngalahlah. Maka blessing akan terjadi. Kemenangan akan terjadi. Amin. Kita tidak bisa hidup sendiri. Seresek-reseknya orang itu. Percayakah saudara dia bisa dipakai Tuhan untuk memberkati saudara? Saya sering kok ngalamin, seringkali berkat itu datang dari orang-orang yang dulu menjengkelkan. Gak nyangka. Tapi orang yang tak harap-harapin, yang katanya duitnya banyak, mungkin dia bisa bantu, malah gak bantu, ngecewain. Tapi seringkali berkat datang dari tempat yang tidak terduga. Saya berdoa jemaat GSC akan menjadi orang-orang yang penuh dengan damai. Amin. Yuk kita mengucap syukur menghampiri Tuhan. Ku bersyukur Bapa